بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas Allah masih menjadikan kita hamba-hamba yang masih patuh kepada perintah-perintah Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqamahkan kita di dalam taat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah di dalam agamanya. Allah istiqamahkan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini hari pertama kita majelis ilmu di sore ini, yang insya Allah setiap hari Rabunya sebelum kita sambil menanti berbuka puasa bersama, kita insya Allah ada kajian, dan kita masih melanjutkan pembahasan fikih puasa. Setelah nanti kita sampai kepada membahas salat tarawih, kemudian zakat fitrah atau zakatul fitri, kemudian malam Lailatul Qadar, kemudian sampai nanti kita bahas tentang salat Idul Fitri, dan insyaallah pembahasan ini semuanya saling berkaitan di dalam bulan ini, di dalam bulan Ramadan ini sampai nanti Syawal, agar semua ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi kita tunaikan, kita kerjakan dengan ilmu. Maka hendaklah kita benar-benar hadir ke majlis ilmu di insya-Allah setiap Rabu dan juga Kamis. Kita di Masjid Al-Ikhlas setiap Kamis, Rabu ya, setiap Rabu sore. Ini Selasa sore ya, Selasa sore, Rabu sore insya-Allah membahas ayat-ayat masalah tentang puasa. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berbuka jam berapa Pak? 6.34 masih?
Tiga-tiga. Itu Bapak kurangnya atau dari sana memang kurang? Oh. Disegerakan. Disegerakan tetapi sesuai waktunya Pak ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah beberapa bab kita selesaikan. Terakhir kita membahas tentang sunnah-sunnah di dalam puasa. Sunnah yang pertama adalah as-sahur. Sahur. Namun sunnah di sini sangat ditekankan, sunnah dari pengertian ahli hadis dan bisa ahli fikih. Karena orang yang tidak sahur masih boleh puasa, tidak batal puasanya. Menunjukkan tidak wajib sahur, itu tidak wajib. Karena kalau wajib sahur berarti tidak boleh dia puasa kalau tidak sahur. Namun maksud sunnah di sini juga tidak boleh kita sepelekan. Kita memandang sepele. Kenapa? Karena pertama ini perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi itu juga dikatakan sunnah. Ma idhafa ila Nabi. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi min fi'lin au qaulin, dari ucapan, dari perbuatan, itu sunnah. Yang kedua juga ada Nabi yang mengatakan ucapan. Jadi yang tadi perbuatan, Nabi sahur. Yang kedua adanya ucapan Nabi, berarti lengkap. Perbuatan dan ucapan. Di mana Nabi SAW mengatakan tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini ucapan Nabi. Perbuatan Nabi sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW pernah sahur dengan Zaid. Ini menunjukkan perbuatan Nabi. Begitu juga dikatakan oleh Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita orang muslim dengan puasa ahlul kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Perbedaan puasa kita muslim dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ada pada sahur. Berarti orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak memiliki sahur. Dan menyelisihi mereka dari segala sisi. Menyelisihi mereka wajib. Dan di antara menyelisihi mereka adalah bedakan puasa kita dengan puasa mereka ahlul kitab. Di antara yang membedakannya adalah ada pada sahur. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya kita kenyang, misalnya mungkin waktu sebelum tidur kita makan, kenyang, minimal kita minum air putih. Kalau susu udah hebat gitu, udah hebat itu sudah agak udah hebat itu. Apalagi ada madunya ya. Ada kurmanya, masya Allah. Jadi susu kurma jadinya, itu sudah hebat tuh.
Itu membuatnya lagi, mengeblendernya lagi nanti kurma dengan agak apa kan. Ini air minum saja, tinggal minum, niatkan sahur. Jadi jangan, tidak boleh kita sepelekan masalah sahur ini. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam sunnah itu juga, ini juga sunnah, kita katakan sunnah yang dia jangan dianggap sepele, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya sunnah, mengakhirkannya sunnah. Kalau kita dua-dua mengamalkannya, dua sunnah yang kita amalkan sekaligus. Masya Allah. Kita sahur, alhamdulillah. Kemudian kita juga memilih waktu sahur itu, mengakhirkannya. Itu juga sunnah. Berarti orang yang tidak mengakhirkan sahur bukan bagian dari sunnah. Makanya Nabi itu ketika Nabi mengatakan sahurlah kalian, kita lihat bagaimana sahurnya Nabi. Bagaimana sahurnya Nabi. Sama halnya berbuka. Bagaimana berbukanya, puasanya Nabi. Ya minimal sesekali kita ikut. Walaupun tidak 30 hari, 29 hari atau 29 hari kita nggak ikuti Nabi bagaimana bukanya. Bagaimana berbuka Nabi itu? Apakah makan dulu baru sholat? Tidak. Jadi di sini nanti buka bagaimana Pak? Makan dulu baru sholat atau gimana? Nah, entah ada kurma, atau buah minum, udah itu sholat. Habis sholat baru makan. Ya sesekali misalnya ingin mengikuti Nabi, itu bagian dari sunnah Nabi. Baik. Jadi takhirus sahur, mengakhirkan sahur adalah bagian dari sunnah Nabi di dalam puasa. Dan ini bukan hanya berlaku di Ramadan saja ya. Setiap puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian juga bagian dari sunnah ta'jilul fitr, mempercepat berbuka. Kalau tadi mengakhirkan sahur dan kemudian mempercepat berbuka, ini ahlu sunnah. Kalau kebalikan dari itu, maka itu bukan ahlu sunnah. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu masih berada di atas kebaikan selama mereka masih mempercepat berbuka. Jadi begitu masuk waktu berbuka, entah itu surunai atau azan, langsung berbuka. Ini ahlus sunnah, mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka. Dan wallahi kalau kita melihat orang-orang yang tidak peduli dengan sunnah seperti ini, lihat mereka mengawalkan sahur, bisa saja mengakhirkan berbuka. Kebalikannya, harusnya mengakhirkan sahur, mengawali, mempercepat berbuka. Kalau selain dari ahlu atau peduli dengan sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan sunnah seperti itu. Namun orang yang tidak peduli dengan sesuai dengan sunnah, mereka akan mempercepat
sahur dan mengakhirkan berbuka. Kebalikannya. Makanya yang dikatakan ahlus sunnah pasti sesuai dengan sunnah. Maka mempercepat berbuka. Sampai Nabi SAW mengatakan rekomendasi Rasul dianggap umat itu masih dalam keadaan baik, lihat bagaimana berbukanya. Kalau mereka mengakhirkan berbuka, berarti mereka manusia atau umat yang sudah hilang cap atau tanda-tanda kebaikan bagi mereka itu. Na'udzubillah, ini bahaya sekali. Kemudian termasuk juga di dalam sunnah-sunnah dalam puasa yang keberapa? Yang keempat ya. Berbuka dengan kurma. Kurma itu ada macam. Ada namanya rutob. Kurma muda. Rutob. Yang harganya 90.000. Rutob. Ada tamar. Kalau dilihat dari hadis Nabi SAW, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla ay yusalli ala rutabat. Jadi Nabi itu berbuka sebelum salat dengan kurma rutab, kurma muda. Fa illam takun rutubat fatumairat, maka Nabi setelah kalau tidak ada rutab, maka Nabi dengan tamar, dengan kurma yang biasa. Jadi yang pertama, Rasul itu berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, dan memang rutab ini agak lebih mahal. Rutab ini agak lebih mahal. Kalau rutab itu sekilo sekitar 90-an, kalau kurma itu sekilo sekitar 50-an. Iya. Hah? 50-an dan 60-an seperti itulah. Lebih mahal rutab. Kalau ada satu kotak yang 3 kilo itu kan tumur. Nah, kan ada yang itu harganya 155 ada 180. Jadi rutab ini lebih mahal. Jadi kalau kita mampu ingin mempraktekkan sebagaimana berbukanya Nabi, 90.000 Syekh, ikhwan, 90.000. 1 kilo bisa 30 hari itu. Kalau nggak ada anak. Kalau ada anak kita, habis sehari itu. 90. Kita beli itu rutab, ya Allah, anak ingin bagaimana Nabi itu berpuasa, berbuka, anak ingin berbuka seperti itu. Jadi Nabi itu berbuka dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla ay yusalli ala rutabat. Jadi Nabi itu berbuka yang pertama dengan rutab. Wallahi jemaah, kalau kita kata ini berbuka itu kan sunnah. Kalau kita niatkan, ya Allah, ana beli ini rutab ini ya Allah sebagaimana Nabi berbuka, aku ingin mengikutinya, itu lebih jauh pahala yang luar biasa. Itu untuk sendiri. Bagaimana untuk orang lain?
kita beli 2 kotak, hanya 180.000 rutop, kita kasihkan kepada panitia. Nih, untuk berbuka hari Selasa ini rutop duluan. Sehingga berapa orang yang mengamalkan sunnah dengan rutop. Subhanallah. Ini wallahi jemaah, ini kesempatan kita ini. Minimal di rumah kita, rutop itu. Fa illam takun rutobatun fatumayrat. Kalau tak ada rutop di rumah Nabi, maka Nabi berbuka dengan tamar. Itu adalah kurma biasa. Dan kurma biasa ini pun ada tingkatan-tingkatannya. Fa illam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma, kemudian kalau tidak ada kurma di rumah kita, maka dengan air putih. Jadi ikhwan, nanti kita berbuka ini, kalau ada kurma, pakai kurma dulu. Kalau tidak ada kurma, baru air putih. Sudah kita minum air putih ini, bismillah, kita minum air putih. Kalau nggak ada rutop, nggak ada kurma ya, nggak ada rutop, nggak ada kurma, biasa air putih. Air putih kira-kira ada nggak ini? Air putih ada. Di situ ada air putih, di situ ada buah semangka, di situ ada kue. Kita mana duluan? Sunnahnya air putih dulu. Minum dulu air putih, bismillah, kita bukakan. Silakan setelah itu silakan mau semangka, mau kue, silakan. Jangan semangka dulu. Faham ini ikhwan? Jadi air putih dulu. Kalau ada kurma, alhamdulillah, kurma dulu. Jangan dulu ke semangka. Atau apalagi jangan dulu misalnya kayak es atau air tahu isi. Jangan dulu. Kurma dulu. Nabi berbuka dengan kurma dulu. Ya, kurma dulu. Kita ambil makan dulu 1, 2 witir Ustaz. Bilangan witir ganjil lah 3. Habis 3 baru kita boleh makan, kita makan yang lainnya. Sayang rasanya kalau kita begitu waktu berbuka datang, kita ambil dulu kolak tuh, padahal di situ ada kurma, di situ ada air putih. Sayang rasanya kalau kita tidak terlebih dahulu mengamalkan sunnah itu. Faham ini kawan? Jadi agar supaya benar-benar kuat sunnah yang kita amalkan, maka kita berbuka sebagaimana Nabi SAW berbuka. Pertama dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, maka kurma biasa. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Dan itu Nabi berbukanya sebelum sholat. Sebelum sholat. Makanya Pak, kalau kita mengamalkan seperti ini, memang waktu sholat maghrib enak atau tidak? Enak. Beda dengan kalau makan dulu. Ustadz, kalau anak nggak konsentrasi, harus makan dulu. Mungkin model beda-beda ya. Kalau merokok nggak pembahasan kita Pak ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ad-du'a'u 'indal iftar. Doa ketika berbuka. Apa doanya?
Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Walaupun sebagian ulama tidak ada doa-doa khusus, namun banyak para ulama, di antaranya Syekh Albani, menghasankan hadis ini. Sehingga di kalangan orang yang menghasankan hadis ini, maka mereka berbuka dengan doa ini. Zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Berarti doa ini kapan dibaca? Setelah minum atau makan. Setelah minum tadi, kita minum tadi, atau kita berbuka tadi dengan rutab atau dengan kurma atau dengan air putih, kita minum. Kita kemudian makan mungkin kue, mungkin ada misalnya kayak kolak, kita makan. Habis itu baru kita baca doa. Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Boleh juga minum juga dulu. Bismillah, kita minum tuh, habis minum zahabaz zama'u, boleh. Intinya masuk dulu baru baca doa itu. Jangan pula lupa baca doa ini. Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basah apa nama ini, kerongkongan. Wa thabatal ajru, dan ditetapkan pahala insyaallah. Ini doanya. Faham ikhwan? Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian orang berdoa ketika hendak berbuka. Berdoa mengangkat tangan. Kata Nabi SAW, na'am, salah satu da'watul mustajab, salah satu doa dikabulkan adalah doanya orang yang berpuasa. Doanya orang berpuasa sepanjang hari, selama dia berpuasa, doanya mustajab. Makanya nanti kita masuk di besok, kita masuk, Allah menyisipkan doa ayat ketika membahas tentang puasa. Di 183, 184, 185 Syahrul Ramadan, 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Di 186-nya Allah memasukkan permasalahan tentang doa. 183, 84, 85 membahas puasa ini. Membahas puasa. Perihal-perihal tentang puasa. Kenapa di 186 Allah masukkan tentang doa? Kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia disebutkan dalam hadis bahwa salah satu da'watul mustajab, doanya orang yang terkabul selama dia masih puasa. Jadi ikhwani, jangan cukupkan berdoa ketika hendak berbuka itu saja. Sepanjang kita berpuasa itu doa mustajab. Mulai dari subuh sampai maghrib. Makanya kalau kita faham seperti ini, kita akan senantiasa memperbanyak doa ketika kita berpuasa. Silakan mau doa masalah, namun lebih utamakan kita doa masalah akhirat kita. Taib. Kemudian ikhwani wal akhwati fid din, masih lama panjang nih? Masih. Ada hal-hal yang kita kemarin sudah juga membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Namun
Ada perkara-perkara yang dianggap di masyarakat kita batal puasa, padahal secara syar'i tidak membatalkan puasa. Apa misalnya? Muntah, disengaja tidak sengaja. Kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Namun di masyarakat kita kalau sudah namanya muntah, sengaja tidak sengaja, mereka mengatakan batal. Yang dianggap batal di dalam syariat muntah yang disengaja. Kalau selagi muntah itu tidak disengaja, tidak batal. Apalagi yang dianggap batal? Suntik. Naam, suntik ini ada juga pembahasannya. Baru tadi kita baca. Suntik itu juga termasuk memang para ulama menyamakan suntik itu sama dengan makan minum, jadi batal. Ada hal yang dianggap batal tapi tidak batal, seperti menangis. Jangan menangis, nanti batal puasa. Menangis batal atau tidak? Tidak. Apalagi mandi. Panas mungkin. Kalau orang-orang Tanjung Bali masuk ke laut sana nih, begitu rasanya lemas, masuk brur deh. Begitu bangkit segar lagi. Batal? Tidak. Tidak batal puasa. Kalau misalnya kita nih di rumah kayak lemas sekali, haus sekali, panas, mandilah. Mandi atau berondam. Masuk ke apa itu? ke bak. Berondam di situ 1 jam 2 jam, bang, kata istri. Batal puasa? Puasa tidak batal, kecuali memang mengambil kesempatan di dalam terhirup dia, kecuali memang kesempatan di situ diambil nih, diminumnya. Jadi kalau untuk mandi saja yang tidak batal, walaupun mandi untuk mendinginkan, mungkin panas, mendinginkan diri atau supaya segar kembali, itu tidak batal. Mandi tidak batal. Taib, ada hal-hal yang kita dikatakan oleh para ulama tidak membatalkan puasa. Disebutkan di dalam Sahih Fiqh Sunnah. Di sini berbeda ya. Sahih Fiqh Sunnah dengan Al-Fiqhul Muyassar. Di dalam Sahih Fiqh Sunnah disebutkan al-umur la tubsidus siyam. Ada perkara-perkara yang tidak batal puasanya, tidak merusak puasanya. Yang pertama adalah ayusbih yaumus siyam junuban. Sebelum begitu mereka sebelum masuk waktu fajar, mereka junub. Suami istri yang melakukan hubungan suami istri. Begitu tabangun, setelah dari berhubungan, mereka tidak mandi. Mereka tidak mandi, tertidur. Begitu tabangun, jam 5:30. Jam 11. Kecapean kali sudah itu Pak, sampai jam 11. Jam 5:30. Jam 5:30 bangun. Subhanallah. Tak sahur. Kemudian atau sudah sahur mereka ya. Enggak sahur. Berarti salat subuh terlambat. Jadi bagaimana puasanya? Lanjutkan puasanya. Itu tidak merusak puasa. Kemudian yang kedua, juga perkara yang tidak merusak puasa, taqbiluz zaujah, mencium istri.
Ini tidak merusak puasa. Namun disebutkan di Fiqhul Muyassar, al-qublah ini mencium istrinya termasuk makruh. Termasuk makruh. Namun ditafsir oleh para ulama, dirinci oleh para ulama. Rasulullah itu di Ramadan pernah mencium istrinya. Namun kata istrinya, Rasulullah itu aman, mampu mengendalikan diri. Jadi kalau cium biasa tidak sampai kepada merangsang syahwat, karena cium biasa ini yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai untuk merangsang syahwat, ini bisa makruh, bisa batal. Faham maksudnya? Jadi kalau hanya biasa saja, cium biasa saja, sebagaimana mencium anak kecil, cium sayang saja, tidak ada cium yang lain syahwat, maka ini tidak membatalkan puasa. Dia aman, mampu dia mengendalikan syahwatnya. Tapi kalau khawatir dengan ciuman itu mengarah kepada syahwat, mengarah kepada sampai kepada ini, maka hindari. Untuk menghindarinya, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, maka mencium istri dihindari. Nah, ini tafsirnya, ini rinciannya. Jadi lihat, kalau hanya biasa saja, maka disebutkan di dalam jadi di sini terjadi perbedaan antara para ulama fikih. Yang satu mengatakan tidak merusak puasa, yang satu mengatakan bahkan itu bagian dari makruh puasa. Maka kalau mencium biasa saja, maka itu tidak merusak, tidak masalah. Tapi kalau khawatir kita tidak mampu kita menahan diri dalam menahan syahwat kita, maka lebih baik menghindarinya. Faham? Baik. Kemudian juga yang ketiga, al-ightisal. Ini tadi ya. Al-ightisal, mandi. Wasab ala ra'si litabarrud, menyiram kepala, sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukannya. Disebutkan di dalam hadis Abu Daud, akhrajahu Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi itu pernah menyiram kepalanya. Kena panasnya hari itu, dia siram kepalanya untuk supaya dingin, segar kembali. Dan itu pada waktu Nabi berpuasa. Makanya inilah kata para ulama, tidak membatalkan puasa mandi atau menyiram kepala. Kemudian juga termasuk tidak membatalkan puasa berkumur-kumur dan istinsyak, namun tidak berlebihan. Istinsyak itu tahu Pak? Memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung itu istinsyak. Kalau mengeluarkannya itu namanya istinsar. Jadi di Ramadan kita puasa, boleh enggak kita berkumur-kumur? Boleh enggak kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung? Kalau memasukkan air ke hidung, bedakan antara ketika puasa dengan tidak puasa. Kalau ketika tidak puasa, silakan dihirup sedalam-dalamnya pun sampai ke agak terasa pening gitu ya. Disegitukan, dihirupnya agak pening itu. Dan dulu itu
bagian qori-qori, belajar qori-qori supaya suaranya itu apa? Itu termasuk teknik. Kalau kalau dulu kita pakai bunga Tanjung itu, bunga Tanjung diparut, itu pedihnya luar biasa. Gurah, kalau sekarang gurah ya, sekarang gurah ada, masuk ke hidung, dihirup sampai keluar, itu pening luar biasa. Jadi kalau waktu puasa jangan sampai hanya biasa saja, tidak berlebihan sampai, apalagi sampai masuk ke dalam kerongkongan. Itu kan arah ke sana itu kan, satu jalur itu ya. Jadi jangan berlebihan kalau itu puasa. Namun untuk lebih hati-hati, mungkin tidak tahu, mungkin nanti takutnya nanti berlebihan, maka bahkan sebagian ulama termasuk itu bagian dari makruh. Namun yang pendapat yang insya Allah tidak, yang rajih adalah itu tidak masalah, itu tidak masalah. Kumur-kumur dan istinsyaq, namun tidak berlebihan. Kemudian juga tidak merusak puasa atau tidak bagian dari tidak membatalkan puasa adalah tazawwaqut ta'am lil hajah ma lam yasil ilal jawf, mencicipi makanan namun tidak sampai ke dalam tenggorokan. Itu pun dikatakan oleh para ulama indal hajah, ketika hajat, ketika apa namanya, urgen. Ibu-ibu setiap masak urgen tuh mencicipinya. Wah, ada enggak katanya? Ya, lil hajah saja misalnya. Kalau sangat urgen sekali. Karena sebagian ulama termasuk di dalam fikih muyassar menjelaskan itu termasuk bagian dari makruh, zuqut ta'am, makruh. Makanya di Sahih Fiqh Sunnah disebutkan tazawwaqut ta'am lil hajah. Kalau sangat urgen, misalnya ada tamu, ini masak misalnya masak besar, bayangkan kalau seandainya kurang garam, berapa orang yang mencicipi itu yang kurang garam itu. Ini hajah, ini butuh, berarti boleh dia mencicipinya. Dia masak partai besar, misalnya orang banyak, mungkin entah 20 orang, 30 orang. Ada makanan, ketika masak makanan udah tahu dia takarannya itu, tak apalah dicicipi, insya Allah bisa. Kalau itu bisa dihindari. Buat teh manis misalnya, sering tahu itu berapa takaran gulanya. Cicipi dulu kata Ustaz, boleh. Jadi ingat, disebutkan oleh para ulama memang mencicipi makanan ketika puasa itu tidak masuk kepada merusak atau tidak membatalkan puasa, namun kalau itu dibutuhkan hajah, kalau itu sangat urgen. Makanya menunjukkan ibu-ibu memang sangat faham takaran makanan itu. Ya Pak ya, takaran makanan itu berapa garamnya, berapa gulanya, itu ketika masak sambal itu kayaknya Masya Allah menuntut kita supaya tahu takaran berapa gulanya, berapa. Itu makanya tadi kalau masak besar kan jarang kita masak seperti itu. Tapi kalau hanya masak keluarga sudah tahu kita takaran biasanya. Ini untuk masak keluarga misalnya, ya paling berapa sendok seperti biasa.
Tapi kalau dia masak besar, kita jarang masaknya. Berarti butuh dicicipi nggak itu? Butuh dicicipi. Maka ini tidak termasuk bagian dari merusak puasa. Kemudian yang berapa, Pak? Yang ke-6. Masya Allah, banyak Sahih Bukhari di sini ya. Banyak Imam Bukhari ya. Yang ke-6, al-hijamah wa tabarru' bid-dam liman lam yakhsha ad-dha'f. Al-hijamah, berbekam. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun kalau kita lihat penjelasan para ulama, bekam itu termasuk tidak membatalkan puasa, namun bagi yang tidak takut lemah. Karena ada orang yang begitu bekam kan lemah dia. Atau tabarru' biddam, donor darah. Itu tidak membatalkan puasa, donor darah. Namun kalau dia yakin tidak lemah. Tapi kalau dia begitu donor darah malah ditambah impus karena lemah ya. Ini jangan donor darah. Jangan donor darah di waktu puasa. Jangan sampai malah mencari darah lagi. Ya, jadi kalau yakin dengan donor darah itu insya Allah kita kuat, karena itu biasa, maka itu tidak merusak puasa atau tidak membatalkan puasa. Atau berbekam juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau donor darah berbekam itu bisa mendatangkan lemas sehingga nggak kuat kita, maka jangan donor darah, jangan berbekam ketika puasa. Dan kalau kita lihat, insya Allah yang lebih rojihnya itu berbekam itu tidak membatalkan puasa, insya Allah. Baik. Kemudian al-iktihal, bercelak, itu tidak membatalkan puasa. Karena sebagian orang menganggap bercelak itu membatalkan puasa. Padahal kalau dilihat dari segi apanya, ada nggak bercelak itu yang mengkenyangkan? Nggak ada. Nggak ada orang bercelak kenyang kan, Pak? Laki-laki, Pak, boleh Pak bercelak? Di mana perbedaan celak laki-laki dengan perempuan? Kalau laki-laki itu di bawah mata ini. Kalau laki-laki di bawah bulu bagian bawah mata. Dan banyak hikmahnya celak itu. Kalau perempuan kan atas juga, bawah juga ya, Bu. Atas juga, bawah juga. Dan itu kalau ibu-ibu bercelak itu sunnah. Para sahabiyah dahulu mereka berdandan, bercelak di hadapan suami-suami mereka. Ada kaca itu kan, Pak? Kaca apa namanya? Cermin itu ya. Mereka itu bagian sunnah. Jadi kalau memakai celak itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga sebagian ulama menyatakan ketika menelan dahak, dilihat kalau mampu dia membuangnya maka dia buang. Tapi kalau mungkin tidak tidak ada hal-hal waktu-waktu yang tidak mungkin dia membuang dahak itu, maka dia telan kembali dahak itu, maka para ulama menghukumi dahak itu seperti ludah. Seperti dia menelan ludah,
maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mampu mengeluarkannya, keluarkan. Tapi kalau misalnya sholat, gimana mengeluarkannya? Ketika sholat, sedang sholat. Nah, kalau ketika ada dahak, ya sudah ditelan, itu dihukumi seperti menelan ludah. Karena menelan ludah itu tidak membatalkan tidak membatalkan puasa, kecuali ludahnya itu dikumpul-kumpulnya. Kumpul-kumpulnya udah sampai setengah apa nggak bisa lagi ngomong, baru nut jibundutnya. Nah, itu baru batal puasanya. Tapi kalau biasa saja, makanya sekarang kita kasihan dengan orang yang tidak paham tuh, sedikit izin buang-buang ludahnya, sedikit buang ludahnya, sedikit buang ludahnya, akhirnya makin lemas, makin lemas, makin lemas. Tidak, itu tidak membatalkan puasa. Telan saja, tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil khusus yang mengatakan itu batal puasa. Jadi ludah, dahak, ketika ditelan, kalau dia dahak misalnya, kalau masih mampu buang. Tapi kalau nggak bisa waktu itu buang, ya ditelan pun tidak membatalkan puasa. Seperti juga tidak membatalkan puasa dengan menelan ludah. Baik. Habis kayaknya, habis. Bercelak, udah meneteskan air mata, tetesan air mata juga tidak membatalkan puasa. Tetes batal. Kalau sikat gigi sikat gigi, kalau sebagian ulama makruh kalau sudah lewat dari siang. Artinya siang, waktu siang itu sudah makruh hukumnya gosok gigi. Udah zuhur ke bawah, jam 12, jam 1, jam 2, terus ke bawah itu makruh. Sebagian ulama menghukumi makruh kalau gosok gigi di situ. Kalau pagi itu tidak masalah. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah juga kalau di waktu siang pun gosok gigi. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan makruh karena dengan gosok gigi itu dapat menghilangkan bau mulut. Maka dijawab oleh ulama yang mengatakan itu tidak masalah, tidak gosok gigi itu tidak membatalkan puasa, tidak juga makruh. Jawabnya, yang bau mulut di sini disebut adalah indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi orang yang berpuasa itu bau mulutnya wangi kasturi, seperti wangi minyak kasturi, di sisi siapa? Di sisi Allah. Jadi tidak masalah dia gosok gigi, tidak masalah. Namun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan makruh kalau sudah sampai kepada zuhur atau siang. Tapi kalau pagi tidak masalah. Ini khilaf di kalangan para ulama, namun insyaallah tidak masalah. Itu tidak masalah. Jadi celak kemudian tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Baik. Baik. Baik, ikhwan, sebentar lagi kita buka. Kita rasa kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita pada pertemuan akan datang kita membahas tentang salat tarawih. Membahas tentang salat tarawih insyaallah. Atau sebelum kita tutup ada pertanyaan?
Taib, kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Semua mungkin ada sekitar 10 menit lagi untuk kita gunakan waktu siap-siap untuk berbuka. Ini saja, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat khusus kepada pribadi kami sendiri dan kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.